Selamat datang di presentasi mengenai submodul 2.4, menyelesaikan konflik dalam tim. Pada kesempatan ini, kita akan membahas pentingnya memahami konflik dalam tim, bagaimana cara menyelesaikannya, dan peran pemimpin dalam proses tersebut. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Konflik adalah bagian yang tidak terpisahkan dari interaksi manusia, termasuk dalam konteks tim kerja. Meskipun sering dianggap negatif, konflik yang dikelola dengan baik dapat mendorong inovasi dan kreativitas. Penting bagi kita untuk memahami bahwa konflik bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan dikelola dengan bijak. Konflik dapat didefinisikan sebagai proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pihak atau lebih. Ini bisa meliputi perbedaan nilai, keyakinan, tujuan, dan kepentingan. Memahami pengertian konflik adalah langkah awal untuk mengelolanya secara efektif. Ada beberapa sumber konflik yang umum terjadi dalam tim. Perbedaan pendapat seringkali menjadi pemicu utama, diikuti oleh rendahnya kepercayaan antar anggota tim. Selain itu, kepentingan yang berbeda juga dapat menyebabkan ketegangan yang berujung pada konflik. Identifikasi sumber-sumber ini penting untuk pencegahan dan penanganan konflik. Konflik dalam tim dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu konflik tugas, proses, hubungan, dan nilai. Masing-masing jenis konflik memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda. Memahami jenis-jenis ini akan membantu kita dalam mengelola konflik secara lebih efektif. Dampak konflik bisa bersifat positif maupun negatif. Di satu sisi, konflik dapat mendorong kreativitas dan meningkatkan pemahaman antar anggota tim. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, konflik dapat merusak hubungan antar anggota dan menurunkan produktivitas tim. Oleh karena itu, penting untuk mengelola konflik dengan bijak. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik secara konstruktif. Komunikasi terbuka dan mendengarkan aktif adalah fondasi utama. Selain itu, mencari solusi win-win, berkompromi, dan menggunakan mediasi juga merupakan langkah-langkah yang efektif dalam menyelesaikan konflik. Komunikasi yang terbuka dan jujur adalah kunci dalam menyelesaikan konflik. Anggota tim harus merasa aman untuk mengungkapkan pendapat dan kekhawatiran mereka. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung, kita dapat mengurangi ketegangan dan memfasilitasi dialog yang konstruktif. Mendengarkan dengan penuh perhatian sangat penting dalam menyelesaikan konflik ini. Bukan hanya tentang mendengar kata-kata, tetapi juga memahami emosi dan perspektif orang lain. Dengan menghindari interupsi dan memberikan umpan balik yang tepat, kita menunjukkan rasa hormat dan empati terhadap rekan tim. Pendekatan win-win berfokus pada mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Ini membutuhkan kerjasama dan kreativitas. Dengan mengidentifikasi kebutuhan masing-masing pihak, kita dapat menemukan solusi yang tidak hanya memuaskan satu pihak, tetapi juga menguntungkan semua orang yang terlibat. Kompromi adalah langkah penting dalam menyelesaikan konflik. Ketika solusi win-win sulit dicapai, dalam proses ini, setiap pihak harus bersedia untuk mengalah pada beberapa tuntutan mereka demi mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua. Ini adalah proses yang memerlukan keterbukaan dan rasa saling menghargai. Mediasi adalah proses di mana pihak ketiga yang netral membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan. Mediator berfungsi untuk memfasilitasi komunikasi, mengidentifikasi masalah, dan membantu mencari solusi. Ini bisa menjadi langkah yang sangat efektif ketika konflik sudah terlalu rumit untuk diselesaikan sendiri oleh anggota tim. Pemimpin memiliki peran penting dalam mengelola konflik dalam tim. Mereka harus menciptakan lingkungan yang aman di mana anggota tim merasa nyaman untuk berbicara. Selain itu, pemimpin juga harus mendorong komunikasi yang terbuka dan jujur, sehingga setiap anggota merasa didengar dan dihargai. Membangun kepercayaan di dalam tim adalah fondasi untuk mengelola konflik dengan baik. Pemimpin harus menunjukkan integritas dan konsistensi dalam tindakan mereka. Dengan memberikan dukungan dan pengakuan kepada anggota tim, kepercayaan akan tumbuh dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat untuk menyelesaikan konflik. Stres dapat menjadi pemicu konflik dalam tim. Oleh karena itu, penting untuk mengelola stres dengan baik. Strategi seperti memberikan dukungan, menciptakan keseimbangan kerja yang sehat, dan mendorong aktivitas relaksasi dapat membantu anggota tim untuk tetap tenang dan fokus, sehingga mencegah konflik jauh lebih baik daripada mengobatinya. Dengan membangun tim yang kuat,
menetapkan tujuan yang jelas, dan mengembangkan aturan dan norma yang disepakati. Kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Ini akan membantu meminimalkan potensi konflik yang dapat mengganggu kinerja tim. Sebagai kesimpulan, kita telah membahas berbagai aspek penting terkait konflik dalam tim. Mengelola konflik dengan baik dapat membawa manfaat bagi tim, seperti meningkatkan kreativitas dan pemahaman. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus berlatih dan menerapkan teknik-teknik yang telah dibahas. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda dalam presentasi ini. Jika ada pertanyaan lebih lanjut atau ingin berdiskusi lebih dalam, jangan ragu untuk menghubungi saya. Mari kita terus belajar dan berkembang dalam mengelola konflik di tim kita masing-masing. Dengan struktur ini, presentasi diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang cara menyelesaikan konflik dalam tim serta peran pemimpin dalam proses tersebut.